ketakutan sedikit pun para ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, semoga sehat selalu. Bertemu lagi dengan saya, saudara Baris dari season berikutnya, yaitu season kedua dari Hari Santri Nasional. Insya Allah akan disampaikan oleh sampai melahirkan Ustadz Haji Didi yang sedang menjelaskan kenapa ada Hari Santri Nasional yang kurang lebih tanggal di buku-buku sejarah yang dipelajari di sekolah tidak pernah ada, tidak pernah ditulis, tidak pernah diakui bahwa santri dan ulama lah yang kemudian melawan penjajah yang melahirkan 10 November Hari Pahlawan. Tidak pernah ada pengakuan, karena buku-buku sejarah yang beredar di sekolah-sekolah disusun untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu yang tidak ingin ulama kiai tertulis di dalam sejarah itu. Syukur alhamdulillah, pemerintah yang sekarang, Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi, dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengakui bahwa peran ulama dan kiai di dalam kemerdekaan Republik Indonesia sangat dominan. Banggalah kita menjadi santri. Bangga jadi santri. Bangga jadi santri. Banggalah kita menjadi pengikut ulama. Ittabi'ul ulama fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirah. Ikutilah ulama karena mereka adalah pelita, mereka adalah cahaya yang menerangi jalan menuju akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan kalian harus bersama-sama dengan shadiqin. Saur ibu-ibu di pengker shadiqin mah atuh salaki abdi cenah eta teh. Ibu, yang dimaksud shadiqin di dalam ayat yang tadi bukan caroge ibu, bukan salaki ibu. As-shadiqin di situ menurut para ulama ahli tafsir adalah al-ulamaul amilin. Kita harus beriman kepada Allah, tapi kita harus ikut ulama. Karena apalah arti keimanan kita kalau keimanan kita tidak didasari oleh ilmunya yang diajarkan oleh para ulama. Maka mutlak bagi kita untuk mengikuti para ulama, mengikuti jejak ulama. Sebab ulama tidak hanya mengajarkan nilai-nilai agama kepada umatnya, tapi ulama telah menggelorakan cinta terhadap tanah air. Ungkapan hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah sebahagian dari iman. Memang itu bukan hadis, bukan perkataan sahabat, bukan perkataan tabi'in, tapi ungkapan hubbul watan minal iman adalah perkataan dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Tapi dengan perkataan itu kemudian menggerakkan seluruh potensi ulama dan santri untuk berjuang mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Ditetapkan Hari Santri 22 Oktober. Ini harus menjadi kesadaran bagi kita, bagi para santri, bagi para kiai, tentang pentingnya rasa nasionalisme kita. Pentingnya kita mencintai tanah air, di samping tentunya kita mencintai agama yang kita anut, mencintai para ulama, tapi kita tidak boleh lupa
bahwa kita diam di tanah air kita ini. Cintailah tanah air kita, sehingga nilai-nilai nasionalisme harus ada di dada masing-masing kita. Jangan pisahkan antara Islam dan nasionalisme. Jangan jauhkan antara Islam dan nasionalisme. Kita bisa menjadi muslim sejati dalam waktu yang bersamaan kita bisa menjadi seorang nasionalis sejati. Kecintaan kita terhadap tanah air akan memberikan jaminan keselamatan, jaminan keamanan, sehingga kita bisa bebas untuk beribadah, bebas mencari ilmu. Kita tidak ingin Indonesia tercinta seperti negara-negara di Timur Tengah sana. Negara-negara yang mayoritas muslim, bahkan ada negara yang 100% penduduknya muslim, tapi ternyata umat Islam di sana tidak pernah mendapatkan rasa aman. Umat Islam di sana selalu dihantui bayang-bayang ketakutan karena bom selalu meledak di setiap saat dan dimanapun. Kita lihat bagaimana gelombang umat Islam yang kemudian mengungsi ke daerah-daerah lain, mengungsi ke negara-negara lain. Yang paling ironis yang kita lihat dan saksikan bersama, berapa ratus ribu umat Islam yang kemudian berpindah dari negara-negaranya di Timur Tengah. Justru mereka berpindah mencari perlindungan ke negara-negara di Eropa yang notabene penguasanya adalah non-muslim. Ini sangat miris, Pak. Para santri ini harus jadi pelajaran. Bagaimana terjadi ratusan ribu umat Islam, bahkan jutaan umat Islam, dia keluar dari negaranya, menghindari kekejaman para pemimpinnya yang muslim. Kemudian mereka datang meminta perlindungan kepada negara-negara di Eropa yang notabene pimpinannya dan penduduknya non-muslim. Apakah ada jaminan ratusan ribu umat Islam selamat akidahnya? Apakah ada jaminan jutaan umat Islam yang pindah meminta perlindungan kepada negara-negara non-muslim bisa terjamin akidah Islamiyahnya?